Di dalam tidak ada hot waternya ya? Ya, kalau itu satu kamar, satu rumah, 3 kamar. Soalnya ini masih ngebangun. Akses jelek. Ya, ini VIP 18. Tiga kamar. Soalin kan. Masuk Regis Photobooth. Ada di sini. Lihat dengerin lagunya anjing. Satu cinta. Yang sirloin. Tergila-gila Ini ada. Sirloin. cinta. Kan yang masih loh. Ini yang sirloin itu Mantap. Hatimu berkali ku mencoba. Nasi putih. Cinta lainnya Iyo X. Barbecue. Depan hotel baru keluar hujan. Sama kehujanan. Tapi aku tempatnya lebih mending. Lagi. Tapi faktanya nih Buset. Ngebul euy. Woi. Jadi saacan pembukaan orang aya kieu konan teh. Saacan pembukaan eta kabeh pembicara, talent, pendoa, MC geus kudu standby di posisina masing-masing. Tugaskan ya urusan talent. Heeh, gitu. Jadi si talent geus aya di si talent geus aya di stay, heeh. Si talent geus kudu aya di lobby, pembicara geus kudu diuk di VIP di hareup gitu. Penonton kabeh geus diuk di kursi gitu. Jadi geus teman deui geus aya nu seta di mana-mana gitu. Oh nu di kamar, oh nu di ruang di area makan gitu kan, oh nu keur di warung, oh kabeh kudu di acara. Nah, acara dibuka langsung tim acara standby ya. Ketika MC ngomong ya kita
Ini mobil ayam bakar bumbu miring apa masukkan? Kabutnya mana? Ini, Pak. Ayo itu mah pakai mabok lah. Udah mah. Tuhan ini Allah berikan kelancaran dari awal sampai akhir, dan semoga apa yang kita lakukan di sini kita bergerak di Lila Kalimatullah Gasul Fikar. Nah, kita langsung masuk ke TK. Ada Ukti Ulan sama Ukti Elsa. Terus nanti acara ada 4. Kemarin itu siapa aja? Acara Firdaus, Rizky, Firdaus, Kang Opik, Kang Opik, sama Kang Boy. Si Kang Boy belum, masih mandi, jangan beres mandinya di besok. Nah, terus udah gitu sisanya itu nanti di keamanan dan mobile gitu kan. Nah, kemudian nanti yang megang HT itu aku, kemudian tim acara semuanya megang HT, Regi 1, MC 1 megang HT juga. Tapi nanti sih dibiasakan ketika aku ngomong jangan nge-freeze gitu loh. Tetap ngomong biasa aja karena aku juga ngomong pasti kan ngagetin atau dadakan. Sip, mantap. Nah, Kemprov itu akan di backup oleh tim multimedia. Mana multimedia sibuk. Jadi kalau misalnya sibuk di panggung ada jelek untuk di ini, multimedia akan memindahkan kamera ke penonton atau ke yang mana gitu. Supaya registrasi tentunya setiap registrasi itu bukan setiap registrasi itu listnya udah ada. Terus nanti ada api jabar itu di list juga. Terus nanti ada tamu. Lalu kemudian tamu itu termasuk DPO gelang tiket. Itu semua yang ada namanya dikasih gelang tiket. Yang nggak ada namanya nggak dikasih. HT-nya regis. Kalau namanya nggak ada, cek ke Kores, siapa tahu ada yang baru update kan gitu. Nah, bagnya isinya buku sama baju kan gitu. Tapi belum ada, masih diantar sama unit Viva gitu. Udah pada datang ya tamunya, itu aman. Nanti aku arahkan ke registrasi ke sip gitu. Ini udah ready? Iya, ini udah ready. Lokasi acara itu hanya ada 2. Nah, si Budi Backdoor Prize nanti akan diarahkan di pinggir panggung, nggak jauh untuk apa namanya penyerahan-penyerahannya gitu. Nah, nanti sampai juga kita di hari H untuk merayakan Milad Api, dan kita masih persiapan sambil menunggu rombongan pusat untuk siap sedia di lokasi acara. Dan diinformasikan untuk seluruh hadirin yang turut berpartisipasi merayakan Milad Api yang pertama ini, ketika nanti acara dimulai mohon kamera mati ya, mohon kamera mati untuk menjaga privasi semua striker, terutama cintai dan hormati Gurunda Zuma. Mohon dimengerti untuk semua hadirin ya.
di atas Kang. Ini mah Ustadz Alif, Ustadz Suki, Bes. Dan diselebih komahan tuh di darat baru. Masuk semua. Waalaikumsalam. 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 Iya, assalamualaikum. Halo, Ustadz Sugi itu yang mana ya? Ustadz Sugi itu Izinkan nanti yang Bang Zuma di mobil ini jangan direkam ya. Ya. Jangan direkam ya, arahnya ke sana aja kameranya. Oke. Bang Zuma ini jangan direkam dulu ya. Oke. Bang Jum, ini kamera untuk ini jangan diarahkan ke kamera. Ya. Nanti kamera Microsoft kantongnya nanti tolong dibantu ya. Ya, bantu boleh dulu. Kamera off dulu, kamera Ada off yang dulu. boleh itu nggak bawa. Kurang apa diatur pakai gitu. Di atas Pak. Hari ini aja datang, apalagi cuma Kecuali dokumentasi ya, selain itu off. Assalamualaikum. Anjir, orang kayak dia woi, non beli pisah truk. Pak, coba lagi kita. Ya, nggak apa-apa. Itu masih kebuka mobil? Ada. Ganti. Langsung ke 19 ke sini, ayo. Ayo Bang Juma. Jangan video dulu ya. Jangan video dulu ya. Coba jalannya yang bagus mana? Sana harusnya. Ayo, Bang Juma sini, Bang. Bang. Bu, maaf Bu. bukan video. Sini, Bang. Tadi lupa saya buka jalan dulu, ya Allah. Nah, ke sini. Sini, Bang. Ini udah sama sih. Ini udah. Ruangan udah diamankan belum, Pak? Ayo amankan lu, Bang Taib. Enggak Pak, jangan dibuka semua. Satu aja. Kita di sini 2 orang ya. Iya, siap. Nanti saya kondisikan. Ya, yang di sini siapa? Saya. Soalnya kita
Panggilan itu dana. Ya kalau yang biasa pinjol apa tuh? Bunda Rama. Bunda Rama mana? Iya ya. Masya Allah ya. Nggak dekat-dekat kamu ketemu. Ulamaku, ke ulamaku, bawa aku ke surga nanti. Ulamaku. Kenal dari mana? Dia sering lihat amatiran. Lihat di enggak ada efek soalnya. Enggak ada apa sih? Asli. Dapat kaos bisa dibawa. Enggak ada. Kaos dikirim. Saya suka lihat. Makan. Sementara waktu gurunya sudah datang. Tolong sementara di off. Bagi yang masih menyalakan tolong di off dulu sementara. Terima kasih. Bagi yang acara pusat. Yang kelima, sambutan-sambutan daripada tokoh Abel Indonesia. Yang keenam, penghargaan mu'alaf terbaik tahun 2024. Yang ketujuh, hadroh yang ke-1. Yang ke-8, meet and greet Gurunda Zuma. Indal masjidil tilukum fihi wa in qatalukum fattaqullah. Menandakan bahwa umat Islam di Indonesia ini dari manapun, suku apapun, dari wilayah manapun, provinsi manapun dia, kita nggak melihat latar belakang. Itulah indahnya Islam. Dari organisasi manapun itu, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada NU, tidak ada yang lain, semuanya Islam. Dan itu bisa kita aplikasikan, kita buktikan dengan adanya apologet Islam Indonesia ini. Maka orang yang menggaungkan satu-satunya organisasi Islam yang disegani oleh musuh di Nusantara ini. Banyak kemudian pergerakan-pergerakan Islam yang sifatnya binaan, pengkaderan, regenerasi kemudian terjadi. Begitu kita jalan, kita tak ada ilmu ceritanya nih. Ya selayaknya sebagai seorang alim ulama, orang-orang yang mondok, orang yang memiliki arti daripada kebenaran Al-Quran secara hakiki, secara kafah. Semisal adinda saya, Daman, Ustaz saya, Hanafi. Ya. Tapi keinginan itu ada gitu loh. Kenapa kita tidak mencoba untuk merangsang orang-orang ini naik ke panggung, mengatakan kepada orang-orang di luar Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa harus di belakang aja? Ya ayuhal
Haji ya. Kalau nggak cuma terima kasih bro, terima kasih. Fansnya ada di balkon fansnya. Mas bagaimana? Oh, siapa? Alhamdulillah. Berkenan foto Bang Zuma di Waktunya maghrib dulu. besar ini sama ini tim kesenian pencak Ini ya. Lagi-lagi. Dulu ya. Maaf ya. Kang, mau berapa? Ayo dua kue. Awas. Ada waktunya. Bentar, tahan. Oke, udah. Munduran. Bentar. Kita maghrib dulu ya, mohon maaf ya. Ya, maghrib dulu. Ini punya siapa?
I know it would be goodbye, my love. When did the close of forever come, my love? All I recall was a stare that was vacant and cold. Where did the spark go, the warmth that once stole my soul? It seems the glow from within your eyes is gone. I never knew they could also lie far gone. How can a heart just forget what's kept in stone? I need to know what's to live in this lonely road. Goodbye, my love, we'll drift away. Memories of us in red, holding on to bleeding tight, lost within space and height. Once we were with endless fire, now we part. No more desire, silent nights. We can't deny waiting as we say goodbye. Goodbye, my love, we'll drift away. Memories of us in red, holding on to breaking ties, lost within space and memories of us in red, holding on to breaking ties, lost within space and Bukankah saat kau tak sendiri? Mengapa semua ini terjadi? Apakah sudah tak ada lagi? Beri aku satu ruang kosong di hatimu. Kini kau jauh meninggalkanku. Apa mungkin kau tahu isi hatiku? Hidupku selimuti ragu. Adakah sedikit kau mencintaiku? Walaupun berganti hari,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan tukang gubukin tadi Bang Hujat laknatullah alaihim. Ya. Berjumpa di pagi hari dengan Kores Kris di sini. Dan tolong temani untuk memperpanjang durasi konten di YouTube Ikhwan. Jadi aku bawa 2 kabar gembira hari ini. Pertama, akan rilis sebentar lagi yang akan nyambung dengan video ini, yaitu konten Milad 1 behind the scene gitu. Itu nanti mungkin tayang jam 4 atau jam 8 ya. Kita lihat ininya, kita lihat enaknya gimana. Nanti kalian nonton di Trion Slayer Comment Center Ikhwan. Dan yang kedua, kalian 11 orang yang beruntung, gua infokan, akan ada undangan dialog dari pendeta, nggak tahu gua gerejanya apaan. Yang jelas ini linknya Ibu Karyana gitu. Dan itu akan terjadi dialog di Bandung Ikhwan tanggal 4. Jadi gua butuh support kalian di sini untuk memberangkatkan gua ke sana karena ini dadak banget. Gua baru diinfo tadi malam. Dan dialognya itu akan tanggal 4. Alhamdulillah untuk yang dialog kali ini udah ada ininya IO-nya udah ada gitu. Jadi gua nggak perlu belibet lagi ngurusin pretelan, tinggal dialog aja. Nah, kalau kalian ingin melihat dialognya terjadi, support. Kores sudah jilbaban, bukan ini hoodie bre. Gitu. Sambil nunggu ngumpul orang-orang ya, ini gue kabarin dulu. Jadi behind the scene Milad 1 itu cukup hektik dan repot Ikhwan, karena ini Milad pertama di milik Yayasan Apologet Islam Indonesia, dan gue seperti biasa sebagai IO-nya ngadainnya di Bandung lagi. Bukan di Bandung malah, di kabupatennya di Subang sana gitu. Sehingga gue berangkat duluan seminggu sebelum ke sana untuk persiapan. Ribetnya Ikhwan. Kalau ada meeting gue berangkat ke Bandung. Itu dari tempat Milad itu sampai ke Bandung itu 1,5 jam bre. Naik motor lo bayangin. Jadi gue ke bawah terus. Alhamdulillah acaranya megah, meriah, dan memberikan kesan indah untuk seluruh umat muslim TikTok. Mantaps. Dan thanks to Api Jabar yang tentunya karena ini mereka di domisili mereka, sehingga mereka menjadi support terbaik Api Pusat dalam perayaan Milad 1 gitu kan. Lalu kemudian thanks juga untuk Api Jabodetabek, karena walaupun jauh dari domisili markas mereka, basecamp mereka tetap support, berangkat ke sana bawa infak gitu. Mantap buat Api Jabo, Api Jabar, kalian berdua andalan Kores, mantap, beautiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, aku nonton video kamu, salut. Alhamdulillah, thank you Bunda Vi, semoga bermanfaat semua argumentasi Kores. Nanti kita bahas dialognya ya. Kita bahas dialognya. Ini gue pembukaan dulu soal Milad. Behind the scene Milad 1 Ikhwan. Bakar dulu tembakau supaya ceritanya seru. Jadi behind the scene Milad 1 itu sebenarnya tahun 2024 itu nggak akan ada perayaan megah Milad 1 gitu sebenarnya ya, karena disiapin buat yang lain gitu. Fokus utamanya sebenarnya untuk dialog offline, fokus utamanya. Tapi 3 kali kita dapat calon, 3 kali juga ketika ketemu muka sama calon-calon narasumber dari pihak sebelahnya, mereka mundur gitu loh. Ada yang mundur pas lagi rapat, ada yang mundur setelah rapat gitu. 3 kali bre, 3 kali. Jadi biaya kita transport ke Bandung nyamperin beberapa calon narasumber dari pihak lawan itu, jadi dapat hikmahnya doang gitu, dialognya enggak, hikmahnya doang dapat. Sehingga ini gimana nih, nggak ada dialog, kadung udah ke Bandung lagi, udah dapat link venue kan gitu. Di situ lalu kemudian Gurunda ngide,
Ya udah deh, bikin milad aja gitu. Bikin milad. Iya, miladnya API. Kebetulan udah bulannya juga gitu. Gue nggak kalau milad API itu di bulan September juga, Ikhwan. Karena Kores itu belum gabung API ketika awal-awal API dibentuk gitu. Masih sibuk di Bali gue. Nah ya udahlah, dibikinlah milad API gitu dengan segala link yang ada. Cek tempat, dapatlah tempat yang kemarin itu seru tuh, The Flamboyant 1 kalau kalian masih inget, Ikhwan, di Subang. Dan mantap, syukron katsiron masykuro untuk semua muslim simpatisan API garis keras yang berangkat ke sana untuk ikut merayakan dengan kami gitu. Mantap sekalian. Lalu terima kasih juga sama Abah Yamin, Ketua Umum BMC dan juga rekan-rekan sejawatnya di sana yang support Milad 1 API dan datang ke sana lalu ngobrol juga bersama ketum kami, ketum Ustadz Alif dan juga ketua pembina kami Gurunda. Juga kakak ipar Mbak De, Masya Allah supportnya mantap sampai menyiapkan 2 security asik untuk ketua pembina kita Gurunda Zuma. Mantap juga itu, keren. Dan tidak terlupakan seluruh anggota API Pusat atas keringat kalian ngebubukin para taritung panghujat dengan keilmuan kalian gitu. Mantap, luar biasa kalian semua. Milad 1 itu Ikhwannya, Milad 1 itu simbolnya API, dimana kita mulai mendominasi, menggulung para penghujat Islam di media sosial. Itu simbolnya gitu. Betapa megah dan kayanya kaum muslimin sehingga bisa membuat acara yang menyimbolkan kemenangan kita melawan para penghujat Islam. Alhamdulillah. Nah jadi itu untuk apa? Untuk miladnya. Oke, 119 mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwani fisabilillah. Dan untuk para taritung panghujat yang terguncang karena banyak data-data yang keluar dari Kores menyakitkan batin kalian, selamat pagi juga. Nah berikutnya kita bahas mengenai dialog kemarin antara 3 versus 3 ya, dialog ngopi bareng API yang di live-kan di Gurunda. Cung, yang udah nonton siapa aja? Yang udah nonton, pengen tahu gua. Yang udah nonton dialog ngopi bareng API. Saya Bang, mantap. Aku belum nonton dulu di Gurunda. Mantap Sostieni. Siapa lagi nih? Servis akal dengan Edi 1 orang aja seluruh API sudah kalah. Masa? Terus kenapa dia ke luar negeri? Katanya menang. Kok ke Amerika? Menang kok keluar dari arena. Justru dengan keluar dari Indonesia artinya dia kalah walkout gitu loh bre. Spill dikit-dikit Bang Kores. Ya nonton aja di Gurunda di Zulkifli Mabas. Nanti ada dialog ngopi bareng API di sana gitu. Kalian nontonlah di situ. 3 calon pendeta sama Ibu Karyana rata Ikhwan. Dengan pertanyaan apa? Dengan counter argumen Kores gitu. Aku nggak nanya di sana. Nanya ya? Iya nanya deng. Nanya sama counter argumen rata langsung. Ujung-ujungnya lucu ya. Itulah Ikhwan gitu. Jadi kalau kalian yang belum nonton silakan kalian ke channel Gurunda, di sana di live kan. Ini program tutup tahunnya API, dialog ngopi bareng API 3 versus 3. Iya di YouTube. Kenapa nggak di TikTok? Di TikTok itu si Akang live-in. Cuma beres live kan hilang kalau TikTok itu. Makanya adanya di YouTube gitu. Kalian nontonlah ke YouTube di sana. Jadi kalian bisa melihat kualitas dialognya Kores di sana gitu. Edis tahu Kadrun tukang geruduk ya kan, kalian ahli kabur gitu. Kabur aja lah. Atau enggak
pikul salib dengan kekuatan roh-roh kardus yang ada gitu kan. Lawanlah geruduk yang ada kan gitu. Hehehe. Oh, dan hari mualaf sedunia juga thank you Serius Akal udah diingetin. Alhamdulillah sekitar 218 orang bersyahadat di hari mualaf. Mantap. Selamat hari mualaf sedunia ikhwan. Salam 218. Waalaikumsalam warahmatullahi yang baru bergabung. Jadi ternyata banyak barisan sakit hati Edis TV di sini ya. Banyak barisan sakit hatinya Edis TV di sini ya. Terimalah kenyataan bre gitu loh. Edis kalian hanya bisa ngumpulin uang 8M untuk dipakai ngontrak rumah di Amerika gitu. Tanpa ada satupun dokumentasi resmi di mana dia pernah membubuhkan mujahid muslim. Sedangkan dokumentasi resmi, jangan gurunda, Kores pribadi udah tumpah-tumpah listnya tuh. Siapa aja yang pernah bubuk sama Kores gitu. Gue masih inget ini Ikhwan, bubukin si Edis itu. Ketika dia bertanya soal Bukit Tur itu apa? Tur itu apa artinya gitu kan. Gue jawab itu nama gitu. Wah, gagap dia. Edis gagap nih. Oh, Tur itu nama, baru tahu dia kalau Bukit Tur itu nama. Gua balikin. Sekarang Eli itu apa? Gitu gua tanya gitu. Si Edis jawab, Eli itu nama nabi. Kalau benar itu nama nabi, kenapa ketika Yesus bilang Eli Eli lama sabachthani gitu kan, orang-orang Yunani di kerumunan penyaliban itu ngatainnya apa? Ngatainnya gini. Kenapa dia panggil Elia gitu kan? Kenapa dia panggil Elia? Artinya apa? Standar Edis bahwa ada bahasa-bahasa asing yang tidak dimengerti di dalam kitab suci Al-Quran ternyata menabok imannya sendiri. Karena ketika Yesusnya bilang Eli, orang-orang di bawah tertulis itu dia di kitab suci ya, ngomongnya Elia. Kalian tahu Edis ngonternya gimana? Edis ngonternya gini. Gimana ya? Ya ini orang-orang ini salah mendengar gitu. Gue counter balik. Kalau salah mendengar kok nyimpulin. Gitu gue bilang. Itu ada dokumentasinya Ikhwan. Kalian bisa lihat di YouTube-nya Kores gitu. Hancur itu di sana, hancur Edis itu. Makanya ketika TikTok rame dan mereka nggak tahu background Edis seperti apa, dikasih tahu oleh kita backgroundnya Edis, semua herdernya sakit hati. Ya, memang kenyataannya begitu, bre. Memang kenyataannya begitu. Brili, ayo ngopi, DM aja mau kapan? Sampai bosan gue lihat Edis bubuk karena Kores. Itulah bre, makanya Kores pribadi ke Edis itu jatuhnya tuh iba, bukan apa ya, bukan kesel atau gimana gitu. Pertama dia udah kabur dari arena dialog gitu kan, dia udah keluar dari Indonesia, udah kalah di mata gua, ya udah kalah lah. Masih bagus Alda Victory si Kiamat masih di Indonesia. Walaupun dia sebenarnya mau kabur juga, tapi ditolak kan ini dokumennya gitu. Lalu yang kedua, penghujat Islam ini gue kasih tahu. Salah satunya Edis, bre. Mereka dari golongan ekonomi, ekonomi menengah ke bawah, gitu. Penghujat Islam itu begitu, dari ekonomi menengah ke bawah. Apa artinya? Artinya mau gue bubukin segimana lagi ini si Edis, kan gitu ya. Mau gue bubukin segimana lagi? Lalu kemudian dia ke Amerika, dapat duit 8M, dia bisa hidup enak. Di situ gue agak lega gitu loh. Di situ gue agak lega. Akhirnya ini Edis ini seenggaknya bisa ngurus dirinya sendiri, bre. Lu bayangin tiap dari dulu open camp coba. Bajunya belel semua. Lu bayangin. Kerah kan segini harusnya ya. Ini kerahnya di sini coba. Lu bayangin. Kerahnya di sini. Anjir. Terus sepetak lagi rumahnya. Yang kayak gitu mau bilang ngebubukin Islam, kayak mana anjir? Dari kehidupannya aja dia susah gitu karena ngehujat Islam. Terus yang kedua, argumentasinya juga dikonter balik, kena lagi ke imannya sendiri. Lihat sekarang, Edis ketika mengkonter Muslim apa yang terjadi? Perpecahan di dalam dunia Tritung gitu. Berantem.
Gara-gara apa? Gara-gara Edis nggak tahu tentang imannya sendiri kan gitu. Kebanyakan dialog sama Islam, ke bawah-bawah Islam, akhirnya apa? Imannya ke bawah-bawah Islam, dia utarakan di media sosial, hancurlah sudah itu terhitung dan dunia persilatannya, berantem sesama. Selamat datang di kebenaran, bre. Jadi kalau misalnya mau dibilang Api kalah sama Edis, bagian apanya kalah sama Edis gitu? Bagian apanya? Argumentasi. Edis mengakui Yesusnya punya Tuhan. Masa kita kalah? Edis yang mengakui Yesus punya Tuhan, kok kita yang kalah? Kan gitu. Terus kemudian apa? Edis mengakui Yesus walaupun masih di sorga tetap hambanya Allah. Masa kita yang kalah? Dia mengakui seperti itu artinya apa? Edis, jagoan kalian, junjungan kalian sudah takluk dan mengikuti argumentasi Islam. Gitu. Oh, mau apa? Mau lihat dialog Edis sama Kores? Ada di sini di akun gua ada kok, di akun gua. Nih. Nih gua puterin. Tunggu ya. Ini gue puterin. Ini gimana? Tunggu, gue pakein dulu supaya nggak keluar akunnya. Depan Edis Kores pasti mencret. Depan Edis Kores pasti mencret ya. Coba kita lihat. Ini gue udah depan-depanan sama Edis nih. Gue udah depan-depanan. Adalah mayat. Ini ya. Nah, dengerin. Di tengah-tengah umat Islam, kedudukan Muhammad itu seperti Yesus. Di tengah-tengah umat Islam kedudukan Muhammad sama seperti Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad dimasukin ke Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya, di dalam hadisnya. Itu depan-depanan sama Kores Edisnya. Yang tadi bukan. Kenapa sih Edis kok mencret dia? Katanya kalau gue depan-depanan sama Edis, gue yang kalah, gue yang mencret. Coba. Nih ya, nih. Nanti kalian lihat di akun gue, Ikhwan di akun gue yang ini, kalian scroll ke bawah, yang ada muka ibesnya. Dengerin deh. Iya. Kita ulang. Agama apakah yang rohnya adalah mayat? Di tengah-tengah umat Islam, kedudukan Muhammad itu seperti Yesus. Di tengah umat Islam kedudukan Muhammad sama seperti Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad dimasukin ke Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya, di dalam hadisnya. Baru satu dia udah rata begitu. Coba gue permalukan semalu-malunya terhitung bisa hidup gitu kan gitu ya. Jadi ngapain lagi gue lawan Edis gitu loh. Udah ngaku dia Yesus yang punya Tuhan, mau di sorga juga tetap hamba Allah. Ngapain lagi gue dialog sama dia? Makanan gue berarti tiap hari kan gitu. Wah, ini ada Toro Kosik yang emosian di bawah karena Kores. Ya, selamat pagi Toro Kosik. Bantahlah. Nanti orang Islam jadi ngomong sama saya, berarti Tuhanmu berkepribadian ganda. Edis takut dibilang Tuhannya berkepribadian ganda. Asik. Edis sudah takluk di bawah Islam. Kau makan itu. Edis, kau takluk di bawah Islam. Kau makan itu. Kau itu penjilat pantat Edis yang berkhianat. Kau itu pengkhianat Edis kau itu. Kau pengkhianat Edis kau. Sudah tergagap-gagap kau, Toro Kosik. Kasihan kok kodong, kubuli-buli. Berhala kau, kubuli-buli. 2025 Edis TV mengeruk 8 miliar. Asik.
2025 rekor donasi 8 miliar kepada Edis, asik. Kenapa kau sakit hati? Ini kenyataan. Kalau Palestina jadi nasi untuk mereka, tapi kalau rumah Edis jadi rumah pribadi untuk dia. Merugi toh? Merugi toh kalian toh? Ya toh? Dikorupsi terus. Inilah kenapa jangan kau sembah itu berhala cabul. Hancur kau dibikin. Kau nikmati itu, kau nikmati uang kau dikorup uang kau itu oleh taritung-taritung yang dulunya miskin sekarang masih miskin. Dikorup uang kau itu. Kau nikmati itu. Apa? Oh, tidak mau kuurus karena ini aib kalian. Kalian digoblok-gobloki. Jadi kuurus ini karena ini berita besar. Ini kemenangan bagi umat Islam karena kalian bisa digoblok-gobloki. Gitu. 8M hilang, menguap ke rumah papa di sorga. 8M. Kau makan itu 8M, kau makan itu rugi material. Kau makan itu 8M, nikmat toh. Rugi kau 8M. Orang bisa buat operasi jantung, bisa buat renovasi rumah. Kau kasihlah itu gembel di Amerika sana untuk punya rumah pribadi. Rugi kau 8M. Kau makan itu, uang terhitung itu bukan uang orang, uang kaum kau itu. Uang kaum kau itu. Uang agama kau dibuat rugi oleh satu orang. Kau makan itu. Kau makan itu uang orang 8M hilang ke rumah papa di sorga. Alhamdulillah. Iya, urusan dia bikin rugi. Ayo, nanti kau kalau Edis bikin donasi, kau kasih lagi donasi kau ya. Kau kasih lagi dong. Bukan, nah saya puas. Karena saya puas. Karena saya puas. Kalian dibikin rugi oleh sesama kalian sendiri. Itulah kenapa saya puas. Nikmati saja kau itu menderita kau. Kau dibikin rugi oleh orang yang mengatakan Tuhan kalian punya Tuhan. Dan sekarang kau kusiksa sampai hari Jumat. Sampai nanti sholat Jumat kusiksa kau. Kau kusiksa, ini roomku. Kau tidak bisa berkata apa-apa di sini. Kau tidak ku mute, kau tidak ku kick. Kau nikmati semua perkataanku. Itu yang kau nikmati sekarang. Uang sini ku beritahu, uang kau Torokosik yang 3 juta itu habis dimakan oleh orang yang mengatakan Tuhan kau punya Tuhan. Itu. Saya menang. Nikmat. Enak sekali. Agama kau dibuat rugi oleh satu orang yang mengatakan Tuhan kau punya Tuhan. Rugi kau. Apakah rugi 8 miliar? Tidak toh. Sudah rugi 8 miliar kau dibuatnya. Kau nikmati itu. Makanya kurang-kurangi kau menyembah penis dari sorga, sehingga kau tidak bisa dibodoh-bodohi oleh taritung panghujat. 8M kau rugi 8M. Ingat itu. 8M kau dibuat rugi. 8M rugi. Iya kau tidak urus karena kau sudah malu. Kau sudah keluar banyak tapi malah begitu perkataannya. Begitu toh. So agama kau mudah ditipu terus agama kau. 8M menghilang 8M. Selamat menghilang 8M. Ya urusanku lah. Itu saya suka sekali. Karena apa? Karena semua penghujat Islam dibikin rugi olehnya. Dijanjikan beli rumah, ternyata ngontrak di sana, ngontrak, tidak ada surat-surat.
Katanya mau tinggal bersama-sama orang, tidak ada orang di sana, tidak tahu kenapa. Oh, saya puas sekali ini di hari pagi ini, saya suka sekali. Ku buat malu ini salah satu penghujat Islam, kawan-kawan. Tuhannya cabul lalu dia kabur ke Gurunda, dia lupa di sini bikin rugi umatnya. Nikmat sekali Torokosi, ku buat kau hancur di sini ya, ku buat kau hancur. Mari kita nyalakan dulu rokok kemenangan, rokok kemenangan. Nikmat sekali ini rasa 8M ini rokok. Rokok ini rasa 8M. 8 asapnya asap 8M. 8M ini 8M. Ini 8M, rasa Tuhan punya Tuhan, Tuhan punya Tuhan lalu rugi 8M. Enak sekali. Ini 8M ini rokok 8M. Ini bukan rokok kencing ini rokok 8M. 8M ini, kau tahu ini rokok 8M? Ini rokok 8M. 8M ini rokok 8M. Masalahnya kau goblok mau ditipu orang-orang tolo seperti Edis. Kau keluar 8M, goblok sekali kau. Jadi teroris itu Edis, jadi teroris. Kau lihat, kau tidak lihat tai lalatnya besar sekali itu teroris itu. Palestina jadi nasi. Kalau Edis jadi tai lalat itu 8M jadi tai lalat itu. Itulah kenapa dia beli kacamata gede-gede supaya tai lalatnya tidak terlihat. Tahu kau, tidak tahu toh kau. Telalat kau tahu? Telalat. Bukan telaso di mata Edis itu, telalat itu. Telaso itu kau. Tidak mungkin telaso di mata kirinya Edis itu, telaso bukan itu. Itu telalat. Alhamdulillah, menang banyak, kami menang banyak. 2025 kalian rugi 8M. Kami menang banyak. Itu nikmatnya itu. Kau framing Gurunda, tapi Edis kau itu bikin rugi kaum kau 8M. Saya suka itu, saya suka. Sharing ya. Sharing kalian berdonasi kepada orang-orang di luar negeri sana. Saya suka kalau kalian dibikin miskin. Kau tahu itu? Kenapa kau mau tanya-tanya? Kenapa kau? Kau mau pindah lagi topik kau? Kau mau pindah topik dari Tuhan cabul kau kalah. Gurunda Edis kau kalah lagi. Mau pindah topik lagi kau sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi. Dia perkara menggauli istri, dia lupa bapaknya itu menggauli Tuhannya sendiri di sorga. Dan selamat datang di kebenaran. Silakan madam, kuberikan padamu. Itulah Tuhan kau itu. Dataku sudah kuberi tadi. Meremas buah dada Tuhan. Ya ikhwan, demikianlah ya pembukaan dari Tong Panghujat kali ini. Ini adalah di TikTok gitu kan. Kalian nikmati saja. Hancur ini Torokosik. Dia tadi yang ketawa-ketawa, akhirnya terdiam. Alhamdulillah. Dan terpukul dia. Selamat datang di kebenaran, makanya jangan menghujat. Dan jangan lupa ikhwan, kalau kalian ingin support API atau support program-program Kores, contohnya nanti penyerahan buku untuk santri, kalian bisa cek ke deskripsi. Di sana ada rekening-rekening, yayasan-yayasan atau Kores pribadi yang bisa kalian support. Kalau kalian support, mohon kasih tahu di beritanya itu buat apa, oke? Sip dah.
Selamat hari Jumat, mari kita nikmati kemenangan ini, dan selamat datang 2026. Mari kita bukti lebih banyak dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.